ngebungin. Ah, di ya. Ah, Foto. Terima kasih. Bandung aja. Bisa bilang ke dia. Kita udah cari. Jalan-jalan bisa. Ini kan sistemnya sistem WFA, jadi dimanapun kerja. katanya udah pindah ke mana dia? Udah deket lah dari rumah. Jadi yang asal-asalnya itu dibalikan ke asalnya apa dinas-dinas yang jauh dibalikan ke Bandung. Ya iyalah. KTP-nya Bandung. Ya balikan ke Bandung bagus. Yang orang Garut balikan ke Garut. Ya gitulah yang efektif gitu. Iya. Ya mikir rumahnya Badung atau di Tasik mungkin ya, jadi kecuali rumahnya ditanggung gitu. Perbatasan lah. Ya, Kota sekolah itu kan Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi antara-antara. kalau rumahnya ditanggung sih nggak apa-apa. Hanya kan kalau udah ditanggung gimana? Makanya itu. Kayak rumah dinas lah. Kan nggak mungkin ada keluarga. Keluarganya nggak ikut. Kenapa lari di sini? Udah dikasih tren lari di sini. Ada yang tahap karena negara ini negara maju terus, negara berkembang terus. Mana itu? Itu dia. Negara berkembang aja. Oke guys, untuk acara di Gazibu udah selesai. Nanti 12 putaran. udah 12, 10 plus 2 putaran. Jadi itu saat ini udah selesai, kita sudahin. Dan semoga kita bisa ketemu di kemudian hari. Ya, yuk. Dah. Oleh guys, eh acara apa itu namanya, acara olahraga sudah selesai. Sekarang ini saya isi suara ya, karena suara yang di waktu perekam itu tidak muncul. Jadi saya isi suaranya supaya di video ini ada suaranya. Oke lanjut. Sekarang ini posisinya mau ke ini di gedung satenya. Mungkin tadinya rencananya mau ke ini ke apa, gedung sate, ternyata kita lihat nanti. Dan sekarang mau kulineran dulu, cari makan. Dan sebelumnya saya coba untuk menyampaikan sedikit beberapa sejarah Gasibu ya. Jadi Gasibu itu singkatan dari Gabungan Sepak Bola Indonesia. BU-nya itu Bandung Utara. Jadi masuknya itu Gasibu itu ini singkatan itu sebenarnya. Saya ulang, Gasibu itu singkatan dari Gabungan Sepak Bola Indonesia. BU-nya Bandung Utara, yang merujuk kepada lapangan olahraga ikonik di Bandung yang terletak di depan gedung sate guys. Dan kini menjadi ruang publik untuk rekreasi dan olahraga dan kegiatan warga
eh, sebelumnya bernama Wilmina Plain dan lapangan Diponegoro. Jadi sejarahnya memang panjang Gasibu nih guys. Jadi secara singkatnya, arti nama, jadi awalnya itu bangunan saat di masa kolonial Belanda sebagai Wilhelmina Plain, jadi lapangan Wilhelmina namanya. Jadi pada tahun 1950 berganti nama menjadi lapangan Diponegoro. Itu yang perubahan pertama, di menjadi lapangan Diponegoro. Lalu di tahun 1955 muncul nama Gasibu. Jadi emang Gasibu ini muncul setelah Indonesia merdeka. Jadi nama Gasibu muncul dari sebuah perkumpulan sepak bola warga Bandung Utara yang sering menggunakan lapangan tersebut. Jadi kepanjangan adalah Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Gasibu itu gitu perpanjangannya. Lalu selanjutnya nama ini bukan berasal dari kata gazebo, bukan. Yang seperti yang sering disalahpahami, melainkan dari perkumpulan sepak bola itu sendiri. Bentar yes. Oke, saya lanjut. Fungsinya dari lapangan ini itu untuk saat ini berfungsinya sebagai ruang publik, menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman untuk bersanteria lah sama keluarga, untuk berolahraga, jogging, trek, dan berkumpul mungkin sekedar nongkrong-nongkrong gitulah. Selain itu juga di ini Gasibu ini sekarang menjadi ikon Bandung karena letaknya di tengah-tengah kota, sangat strategis di depan gedung sate pas. Jadi tempatnya itu memang di tengah kota, di depan gedung sate. Gedung sate itu ada gedung ke perkantoran gubernur guys. Gedung sate sendiri itu bangunan Belanda yang sangat megah, sangat besar. Itu menjadi perkantoran kota Bandung, perkantoran gubernur. Terus fasilitas di Gazebo ini memiliki trek jogging standar, tangga untuk duduk santai, terus melihat gedung sate. Jadi ada sampingnya gedung gede, di sampingnya Gazebo itu ada tempat bertangga-tangga gitu, dan orang-orang bisa duduk di situ sambil melihat langsung ke arah gedung satenya. Memang gedung satenya sangat indah guys, sangat indah, bangunan Belanda ini. Dan bangunan Belanda di Bandung itu khususnya di Bandung itu sangat dilindungi. Jadi tidak serta-merta direnovasi terus pemerintah mengizinkan, tidak, itu dilindungi. Jadi siapapun yang memiliki bangunan Belanda, maka rumah itu tidak boleh dirobohkan. Kalaupun direnovasi itu hanya sekedar merapikan dinding, terus membuat atap yang baru, tapi atap yang baru sesuai atap yang lama. Jadi tidak mengubah konstruksinya, bentuknya sama seperti itu. Terlepas nanti gentingnya apa, saya kurang tahu kalau gentingnya apakah diharuskan genting sesuai dulu gitu atau tidak. Tapi yang saya lihat itu banyak varian bangunan-bangunan Belanda ini udah bagus, tapi ininya udah dirubah, gentingnya itu udah dirubah. Tapi struktur atapnya itu sama seperti ada di zamannya Belanda, tidak dirubah. Memang dilindungi itu menjadi cagar budaya. Walah.
Terus di kota Bandung itu sendiri, bangunan Belanda itu cukup banyak, cukup banget banyak guys. Eh, di kawasan Dago dan di kawasan sekitaran Gedung Sate itu sangat ini, bangunan Belanda itu sangat, memang dulunya Belanda memang di sini itu sangat banyak. Dia menguasai kebun teh, menguasai palawija lah ya. Dan di kawasan Bandung kotanya itu menjadikan kota kota mereka. Jadi Bandung itu sangat ini gemarin lah oleh Belanda yang kita bicara secara lo ya, secara ini saya garis besarnya itu di Bandung itu digemarin para Belanda untuk ditempatin karena tempatnya memang dingin waktu itu dan sangat sejuk waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu sekarang menjadi padat, jalannya kecil-kecil karena mobil dan motor sangat banyak sekarang. Populasi mobil dan motor eh, pesat, tapi jalan-jalan tidak bisa dikembangkan, nggak bisa dilebarkan karena ada beberapa faktor. Ya, faktornya sangat banyak. Salah satunya harus membebaskan tanah milik masyarakat yang mungkin jadi ruko, mau jadi rumah, itu sangat mahal. Pertama itu. Yang kedua, berdampingan langsung dengan bangunan-bangunan Belanda. Itu juga nggak bisa dirubah, dihancurkan gitu, nggak bisa. Atau apa itu, dibebaskan terus dihancurkan, itu nggak bisa. Karena akan bertentangan dengan cagar budaya ya. Jadi serba salah kota Bandung. Menurut saya nih, menurut analisa saya seperti itu. Akhirnya sekarang ya macet, gitu. Di jam-jam kerja lah, di mana-mana macet. Oke, untuk saat ini saya mau cari makan. Ini masih mencari makan, nanti pecel, pecel lele. Saya kebiasaan kalau di sini itu kalau olahraga di Gazebo, saya itu biasanya cari makan di Taman Lansia di sampingnya gedung gedung sate. Di gedung sate itu ada taman yang hutan, hutan kota gitu. Itu Taman Lansia, di dalamnya itu untuk olahraga juga bisa, tapi untuk yang sepuh-sepuh gitu. Nah, di situ biasanya banyak yang jualan makanan. Dan makanan favorit saya itu di situ pecel. Jadi nasi pecel di situ tuh sangat enak guys. Ini saya udah pesan dan sama istri, karena istri waktu saat ini dia lagi puasa, ini lagi puasa dan saya nggak puasa, maka saya makan sendiri, ditemenin dia. Ya begitu sabarnya istri menemani suaminya makan. Apa itu, tidak tergoda dengan godaan-godaan makan pecel yang enak. Ini langganan saya guys, kalau di Gazebo saya selalu makan ini. Ya bukan ini ya, tapi saya suka gitu, pecelnya itu rasanya sedap, enak.